6. Fakta luar biasa tentang capung. Lebih dari 350 juta tahun yang lalu, capung pertama kali mulai berkeliaran di sekitar kolam, rawa-rawa, dan badan air lainnya. Serangga prasejarah ini termasuk dalam keluarga Odonata, bersama dengan sepupunya yang terkait erat, Damselfliss. Ada lebih dari 3.000 spesies capung yang diketahui hidup di hampir setiap benua di dunia. Di sini kita akan menjelajah 6 fakta mengagumkan tentang capung yang mungkin belum Anda ketahui. 1. Damselfliss sering bingung dengan capung. Famili serangga Odonata hanya memiliki 2 spesies utama, capung dan damselfly. Kebanyakan orang akan membingungkan keduanya pada pandangan pertama, karena mereka sangat mirip dalam penampilan secara keseluruhan. Kunci untuk mengidentifikasi mereka ada di sayap mereka. Seekor capung memiliki 4 sayap, sedangkan capung hanya memiliki 2 sayap. Ketika capung beristirahat, mereka merentangkan sayapnya secara horizontal, sedangkan capung menyelipkan sayapnya ke tubuh mereka. Indikator lainnya adalah mata mereka. Semua mata capung terpisah, sedangkan sebagian besar mata capung menyatu. 2. Capung lebih tua dari dinosaurus. Jika Anda kembali sekitar 300 juta tahun yang lalu, Anda mungkin akan berhadapan langsung dengan nenek moyang capung, Meganisoptera, kadang-kadang disebut sebagai Griffinfliss. Hubungan capung yang telah lama punah ini hidup dari 323 juta hingga 250 juta tahun SM selama era Paleozoikum. Sebagian besar Griffinfliss memiliki ukuran yang mirip dengan sepupu modern mereka. Namun, satu spesies yang disebut Megatipus kemungkinan besar akan menakuti Anda jika Anda bertemu dengannya. Petunjuknya ada pada namanya, saat Megatipus tumbuh ke ukuran yang mengkhawatirkan, dengan lebar sayap hingga 70 cm. 3. Capung dapat ditemukan di seluruh dunia. Berbagai spesies capung dapat ditemukan di hampir setiap sudut dunia. Kebanyakan dari mereka cenderung tinggal dalam satu area tertentu, tetapi ada beberapa yang sedikit lebih luas. Kaisar Anax, misalnya, dapat ditemukan di seluruh Amerika, dari ujung paling selatan Argentina sampai ke Newfoundland di Kanada. Namun, yang lebih mengesankan adalah capung Gloxkimer, yang dapat ditemukan di daerah yang lebih hangat di setiap benua di dunia, kecuali Antartika. 4. Larva capung hidup di bawah air. Istilah biologis untuk serangga invertebrata selama tahap di mana mereka melalui proses metamorfosis adalah nimfa. Capung dewasa bertelur di jaringan tanaman air atau di permukaan air. Setelah menetas dari telurnya, nimfa menghabiskan beberapa tahun di bawah air, memakan invertebrata lain, berudu, dan bahkan ikan kecil. 5. Capung sangat terampil dalam penerbangan. Jika Anda pernah menghabiskan hari dengan malas di tepi danau, maka Anda mungkin tahu apa yang saya maksud. Kemampuan terbang capung begitu hebat sehingga mereka dikenal bahkan bermigrasi melintasi lautan. Mereka bisa bergerak ke segala arah, ya. Mereka bahkan bisa terbang mundur, dan mampu mengubah arah dalam sekejap, hampir berputar di tempat. Sayap mereka sangat kuat sehingga mereka tercatat terbang hingga kecepatan 22-34 mil per jam, 36-54 km per jam. Bahkan ada laporan lama tentang spesies Australia yang disebut Darner raksasa selatan yang mencapai kecepatan hingga 60 mil per jam, 97 km per jam. 6. Capung dapat mengendalikan keempat sayapnya secara mandiri. Salah satu alasan utama mengapa capung sangat terampil terbang adalah karena sayapnya. Mereka dapat mengepakkan semua sayap mereka secara mandiri, dan melalui metode ini, mereka memiliki 4 metode penerbangan yang berbeda. Capung dapat melayang-layang seperti helikopter, terbang sangat lambat atau secepat panah, dan bahkan mengubah arah pada peniti dengan mengepakkan keempat sayapnya secara sinkron satu sama lain. Mereka juga dapat meluncur bebas, dengan beberapa betina meluncur di belakang jantan saat kawin di tengah penerbangan.